Selamat bergabung di sesi 3 untuk tema Sistem Informasi Berbasis Komputer. Kompetensi umum yang ingin dicapai adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sistem informasi berbasis komputer. Kompetensi khususnya, setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang komponen sistem informasi dan mahasiswa dapat menjelaskan model sistem informasi berbasis komputer. Untuk penekanan kompetensi pada modul 1 ini yaitu sebetulnya, secara konseptual, ketika berbicara tentang sistem informasi, yang dimaksud dengan sistem informasi tersebut dapat saja merupakan sistem informasi manual ataupun sistem informasi berbasis komputer. Akan tetapi, pada era modern ini, apabila kita berbicara tentang sistem informasi, konotasinya selalu mengarah pada sistem informasi berbasis komputer. Pada saat itulah, sudah sangat banyak sekali organisasi yang sudah menerapkan sistem informasi dengan basis komputer dan mendapatkan manfaat dari penggunaannya. Beberapa manfaat yang didapat diantaranya adalah kemudahan, kecepatan, keakuratan, dan kepraktisan menyusun informasi berdasarkan kebutuhan pemakainya. Yang pertama, kita berbicara tentang hardware atau perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak atau software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Hardware terdapat peralatan input, peralatan pemroses, peralatan output, dan peralatan media penyimpanan. Ketika kita berbicara tentang brainware atau sumber daya pengoperasi komputer, brainware merupakan orang atau sumber daya manusia yang mengoperasikan komputer. Brainware lah yang memanfaatkan dan mengkolaborasikan ketujuh komponen sistem informasi lainnya untuk dapat menghasilkan sebuah sistem informasi yang sesuai harapan. Sekarang kita berbicara tentang prosedur. Setiap rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh setiap karyawan secara berulang-ulang itu disebut sebagai prosedur. Prosedur dapat juga disebut sebagai peraturan. Dengan adanya prosedur, seorang supervisor dapat dengan mudah mengawasi segala aktivitas yang perlu dan tidak perlu untuk dilakukan. Kita berbicara tentang database. MacLeod and Schell pada tahun 2007 mengatakan bahwa database adalah kumpulan file-file dalam arti sempit, dan secara umum pengertian database adalah kumpulan dari data-data pada satu perusahaan. Sedangkan Bentley dan Whitten pada tahun 2015 mengatakan bahwa database adalah kumpulan dari file-file yang saling berhubungan. Para ahli sistem informasi merancang dan mengembangkan sebuah software yang digunakan khusus untuk melakukan pengolahan database yang disebut sebagai Database Management, disingkat DBMS. Dengan menggunakan DBMS, pengolahan data jauh lebih cepat dan duplikat dapat diminimalisir, sehingga menjamin kebenaran dan keakuratan data. Perangkat lunak komputer merupakan istilah umum yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan program-program komputer yang terdiri dari prosedur-prosedur dan dokumentasi untuk melakukan tugas-tugas tertentu. MacLeod dan Schell tahun 2007 mengatakan secara umum ada dua jenis software, yaitu sistem software dan aplikasi software. Sistem software atau operating system, software yang menjembatani antara user dengan hardware komputer melalui software aplikasi. Hardware hanya mengerti bahasa mesin, oleh karena itu sistem software adalah sebagai media agar user mudah berinteraksi dengan hardware komputer. Contoh sistem software adalah sebagai berikut. 1. Microsoft Windows Family atau keluarga Windows, 2 Linux, 3 Unix, 4 Mac OS. Application software, software yang langsung berhubungan dengan user. Software jenis ini biasanya dirancang untuk mengolah data yang langsung digunakan oleh pengguna. Yang pertama, aplikasi MS Word yang digunakan untuk mengolah kata. Kedua, aplikasi MS Excel yang digunakan untuk spreadsheet. Yang ketiga, aplikasi bisnis yang digunakan di perkantoran seperti SAP. Dan yang keempat, aplikasi Nero yang digunakan untuk melakukan burning data ke dalam CD. Infrastruktur teknologi informasi, Loudon dan Loudon tahun 2015 mendefinisikan infrastruktur teknologi informasi melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan teknologi dan pendekatan service cluster. Berdasarkan pendekatan teknologi, infrastruktur teknologi informasi adalah sekumpulan hardware dan software yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem perusahaan.
Sedangkan pengertian infrastruktur teknologi informasi berdasarkan service cluster adalah layanan yang dapat diberikan oleh hardware ataupun software tersebut. Layanan infrastruktur teknologi informasi ada computing platforms, telecommunication service, application software service, physical facilities management service, IT management service, IT standard service, IT education service, dan IT research and development service.